Dari wawancara eksklusif Cristiano Ronaldo hingga pertikaian publik dengan Jadon Sancho, 18 bulan Erik ten Hag memimpin Manchester United dipenuhi dengan tantangan. Dia telah bertemu dengan pemangku kepentingan minoritas baru lainnya, Sir Jim Ratcliffe, ketua dan CEO Ineos. Jika pelatih asal Belanda itu ingin memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford, dia perlu meyakinkan miliarder Inggris itu bahwa dia tetap orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Belum lama berselang, ketika tawaran pertama untuk membeli United diajukan pada bulan Februari, para pendukung menuntut calon pemilik secara resmi berkomitmen untuk mempertahankan Ten Hag sebagai manajer. Semua orang bisa melihat kemajuan yang dicapai tim di bawah asuhan Erik ten Hag. Demikian bunyi poin terakhir pernyataan yang dikeluarkan Manchester United Supporters Trust, MAS. Setelah frustrasi dalam satu dekade terakhir, jelas bahwa langkah besar sedang diambil. Setiap calon penawar harus secara eksplisit berkomitmen untuk mendukung Erik dan rencananya untuk mengembalikan kejayaan United. Tapi itu terjadi lebih dari 10 bulan yang lalu, saat United memenangkan pertandingan dan bersaing memperebutkan trofi. Sebaliknya, musim 2023-24 dimulai dengan 14 kekalahan dalam 28 pertandingan. Ketika harus mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas pengumuman kesepakatan Ratcliffe untuk membeli 25% saham pada malam Natal, tidak disebutkan Ten Hag, atau permintaan mereka sebelumnya untuk mempertahankannya di jabatan tersebut. Dukungan penggemar untuk Ten Hag telah berkurang sejak Februari, ketika United menyingkirkan Barcelona dari Liga Eropa dan memenangkan trofi pertama mereka dalam 6 tahun dengan mengalahkan Newcastle United di final Piala Carabao. Mengingat pergeseran dari posisi kuat ke posisi terpuruk saat ini, semakin banyak suara yang secara terbuka menganjurkan perubahan setelah tersingkir lebih awal dari Eropa, bersamaan dengan kekalahan telak dari West Ham dan Nottingham Forest saat Natal. Dengan mengambil kendali atas semua operasi sepak bola sebagai bagian dari perjanjian senilai 1,3 miliar dolar dengan keluarga Glazer, Ratcliffe akan mendelegasikan tugas sehari-hari kepada orang kepercayaan Ineos, Sir Dave Brailsford, Direktur Olahraga Ineos, dan Jean-Claude Blanc, mantan CEO dari Juventus. Seperti halnya para pendukung, kepercayaan mereka terhadap Ten Hag dikatakan telah berkurang selama negosiasi dengan keluarga Glazer. Awalnya terlihat optimis terhadap mantan bos Ajax tersebut pada bulan Oktober, ketika Ratcliffe dan Ineos naik ke posisi terdepan menyusul mundurnya Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari proses penawaran. Suara-suara yang datang dari pemilik suku cadang baru tidak begitu tegas. Sejak 3 kemenangan berturut-turut melawan Brentford, Sheffield United dan FC Copenhagen pada bulan Oktober, Ten Hag hanya meraih 5 kemenangan dalam 15 pertandingan. Sejak awal Desember, sudah ada 5 kekalahan dalam 8 pertandingan, dan penurunan performa dramatis ini terjadi di saat yang buruk bagi Ten Hag, yang akan duduk bersama Ratcliffe dan timnya untuk pertama kalinya di Carrington pada hari Rabu dalam posisi lemah. Brailsford dan Blanc sangat ingin mengubah tim sepak bola, dan Ten Hag yang sudah dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru, dengan bos baru, akan kesulitan untuk memenuhi tuntutannya sendiri ketika timnya berada di urutan ke-8. Tabel Liga Premier. Sumber mengatakan kepada BE Sport News bahwa Ten Hag enggan menyerahkan kekuasaan apapun dalam struktur baru, terutama peran utamanya dalam mengidentifikasi target transfer. Dia dijamin memiliki hak veto terhadap semua keputusan transfer berdasarkan ketentuan kontraknya, namun pengaruhnya lebih dari itu, sehingga United merekrut sejumlah mantan pemainnya atau mereka yang memiliki hubungan dengan Belanda. Ada pertanyaan khusus tentang Anthony, pemain yang diinginkan Ten Hag setelah bekerja dengannya di Ajax dari tahun 2020 hingga 2022, tetapi sejak itu tidak berbuat banyak untuk membenarkan biaya transfer sebesar 85 juta pound. Pemain biasa-biasa saja yang dikontrak dengan bayaran besar dan menerima tawaran besar dengan gaji besar adalah hal yang ingin dihindari Ineos. Ten Hag tidak perlu melihat jauh-jauh untuk melihat ketegangan yang mungkin timbul dalam hubungan kerja antara pemilik baru dan manajer warisan yang menolak perubahan. Thomas Tuchel, pemenang Liga Champions 2021, dipecat oleh Chelsea pada September 2022 setelah bekerja dengan pemilik baru Todd Boehly hanya selama 100 hari. Tuchel melihat permintaan Boehly untuk lebih banyak keterlibatan dengan bos klub sebagai campur tangan yang tidak perlu,
Sementara ada juga perbedaan pendapat mengenai potensi penandatanganan Ronaldo dan pengaturan tur musim panas yang melelahkan. Boehly mengambil alih kepemimpinan di Stamford Bridge pada Mei 2022, dan Tuchel dipecat hanya dalam 7 pertandingan di musim baru. Sumber mengatakan kepada B Sport News bahwa preferensi Ineos adalah mempertahankan Ten Hag setidaknya hingga akhir musim, meskipun ada penerimaan bahwa hasil yang lebih buruk mungkin memaksanya untuk bertindak lebih cepat. Graham Potter, yang didekati oleh Ineos untuk mengambil alih klub Prancis OGC Nice pada musim panas, secara informal telah diberitahu tentang rencananya di masa depan, dan Bland dibanjiri dengan telepon dari agen yang mendorong klaim klien mereka. Kepemilikan Ratcliffe akan diratifikasi secara resmi oleh pihak berwenang pada awal Februari. Timnya, yang dipimpin oleh Brailsford dan Bland, akan menggunakan periode sementara ini untuk mempelajari bagaimana United beroperasi dan mengembangkan rencana untuk memajukan klub setelah 1 dekade gagal di lapangan. Berbicara pada konferensi pers pertamanya setelah pengumuman kesepakatan Ratcliffe, Ten Hag mengatakan berita tersebut positif, dan dia ingin bekerja dengan tim Ineos. Namun, pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah mereka ingin bekerja sama dengannya dalam jangka panjang.